Gadis itu saat berburu, sayangnya, tersesat di hutan terlarang nasional. Gadis itu membidik elang pemakan monyet yang langka. Ini adalah burung terbesar dan paling berharga di dunia. Maya menahan napas dengan konsentrasi. Dini mengingat cara ayah yang biasa bangun. Akhirnya, peras rumput dengan dingin. Peluru mereka merobohkan elang dalam sekejap. Maya meletakkan senjatanya, naik dengan hati-hati untuk memeriksa. Setelah memastikan mangsa sudah mati, gadis itu mengeluarkan cangkangnya, tangan melemparkan ke tanah. Akhirnya bersemangat membawa pulang rampasan, tanpa mengetahui bahwa dia menyebabkan bencana. Melihat elang itu, sang ayah sangat terkejut hingga buang air besar di celana. Karena itu adalah harta nasional negara. Sayangnya, jika Anda dituduh, Anda hanya bisa masuk penjara. Ayah Maya adalah pria yang kejam. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengambil risiko sekali. Setelah menyembelih elang, ayah dan anak berbagi makanan yang lezat. Kerangka dan sisa-sisa lainnya dikuburkan. Sang ayah memberitahu putrinya bahwa dia harus melupakan apa yang terjadi hari ini. Benar-benar tidak memberitahu siapapun. Namun hari bahagia itu tidak berlangsung cepat. Polisi menemukan bukti. Penanggung jawab investigasi adalah Mendoza dan Domino. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke hutan terlarang ini. Setelah beberapa penyelidikan, Domino menemukan selongsong peluru. Buktikan bahwa elang itu diburu dan dibunuh. Kemudian mereka mengobrak-abrik hutan. Sangat cepat menemukan lubang di pagar. Tapi tidak jauh dari sini. Itu adalah rumah ayah dan anak Maya. Jadi rombongan pindah ke sana. Saya kebetulan melihat Maya di rumah sendirian. Pergi saja dan tanyakan, pernahkah Anda mendengar suara tembakan atau suara aneh belakangan ini? Maya menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Melihat itu, dia mengeluarkan cangkangnya. Tanyakan gadis itu apakah dia tahu apa ini. Saat Maya melihat cangkangnya, dia sangat ketakutan sampai bulu tengkuknya berdiri. Saya sangat gugup sehingga saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Menghadapi sikapnya dengan sangat cepat, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Perlahan angkat pistol yang tersembunyi di sudut. Gadis itu menembak dan membunuh burung harta nasional. Segera polisi datang ke pintu. Lihat situasinya tidak baik. Dia diam-diam mengeluarkan senjatanya. Selalu berteriak pada polisi. Adalah penting bahwa sang ayah kembali. Maya baru tidak menekan tombol penghancuran diri. Dihadapkan dengan pertanyaan dari polisi. Sang ayah sangat tenang, menangani mereka dengan lembut. Tidak dapat menemukan cukup bukti. Kedua polisi itu harus pergi. Ketika mereka baru saja keluar dari pintu, sang ayah segera mengubur senjatanya. Menghancurkan satu-satunya bukti, tetapi segera mengendus baunya. Dia berasumsi bahwa ayah dan anak itu berbohong. Benar saja, baru kembali ke stasiun, Mendoza menemukan barang bukti. Ternyata ayah Maya keluar membeli beberapa peluru baru-baru ini. Jadi keesokan harinya dia kembali ke rumah lagi. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan ayah Maya. Jadi keduanya dengan cepat keluar dari mobil. Pasti mendorong lawan ke tanah. Minta pernyataan yang tulus. Tapi Diego tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi mereka berdua harus membawanya kembali ke pos untuk minum air. Untuk membuat Diego mengaku, polisi memukulinya berulang kali. Tarik di wajah lalu tendang di kepala. Pukul dia sampai wajahnya berlumuran darah. Tapi Diego adalah raja pukulan. Dia tidak mengatakan setengah kata. Melihat lawan adalah raja pukulan yang sebenarnya. Mendoza harus mengalihkan pandangannya pada putrinya Maya. Melihat polisi datang mencari saya, pertama langsung melambungkan nomornya. Cepat lari ke ruang bawah tanah. Dan Domino mengobrak-abrik ruangan. Tapi tidak menemukan bukti. Pada saat itulah anjing Maya tiba-tiba menggonggong dengan liar. Ada terasi. Jadi saya tembak anjingnya langsung. Maya patah hati. Tapi dia hanya bisa melihat anjingnya pergi. Gadis itu menangis dengan keras. Dalam kegembiraannya, dia memutuskan untuk menggali senjatanya. Tetapi dia menggunakannya untuk membalas dendam. Tetapi berlari ke tepi sungai. Dengan panik menembak bebek mati. Di sisi ini ayahnya baru saja dikirim ke penjara. Secara tidak sengaja bertemu seseorang dengan keinginan untuk melarikan diri dari penjara. Jadi keduanya melarikan diri dari penjara bersama. Namun tak jauh lari dikejar polisi. Napi dibacok di tempat. Diego hanya bisa kalut kabur. Dia langsung menggali kererumputan di pinggir jalan.
Saat pagi hari sebelum ia memberanikan diri untuk meninggalkan rumah, Diego bergegas mencari putrinya. Namun gadis itu tidak ada di rumah. Ia panik dan berlari keluar. Hanya melihat putrinya dalam perjalanan pulang. Melihat ayahnya penuh luka, Maya sangat patah hati. Tetapi ayah dan anak itu belum sempat berbicara. Kemudian dan dikejar. Keduanya dengan cepat bersembunyi di semak-semak jagung. Diego menyuruh putrinya untuk mencari tempat bersembunyi. Tapi Maya menolak untuk pergi. Saat ini, Mendoza sudah mengejar tempat itu. Situasi yang mengerikan. Diego harus mencuri senjata putrinya. Kemudian, dengan tegas memukuli gadis itu sampai mati. Lalu berbalik, menembak polisi ketika Maya bangun kembali. Lingkungan benar-benar tercengang. Diego sudah mati setelah pertempuran. Melihat tubuh ayahnya di tanah, Maya kesakitan dan tidak berdaya. Lalu memeluk tubuh dingin ayahnya dan banyak menangis. Pada saat ini, Maya menemukan Mendoza sedang menyeret di tanah. Jadi dia dengan tegas mengambil pistolnya. Perlahan mendekati polisi nakal itu. Saat mereka berdua saling memandang, wajah Maya berada di sisi lain. Niat membunuh. Tapi setelah lama ragu-ragu, dia memutuskan untuk meletakkan senjatanya. Dan akhirnya berdiri diam dan melihat musuh pergi. Maya kembali ke tempat ayahnya berbaring dan memeluk tubuh dingin itu dan perlahan menutup matanya.